Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan juga dalam kondisi yang baik-baik. Nah, untuk materi hari ini, sebelum kita nanti Senin akan PTS, jadi materi saya sampai di materi analisis SWOT. Nah, nanti di ulangan atau PTS nanti materinya itu atau kisi-kisinya adalah mengenai sikap dan perilaku wirausaha dan juga peluang usaha. Jadi bab 1 dan bab 2. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum sih analisis SWOT itu apa? Kalau dalam pengertiannya, di sini analisis SWOT adalah SWOT itu adalah suatu cara atau strategi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam sebuah proyek atau dalam sebuah produksi. Nah, di sini analisis SWOT sendiri artinya adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, lalu ada peluang yaitu opportunities, dan ancaman yaitu threat dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Jadi dalam suatu produk di dalam bisnis. Nah, jadi di sini analisis SWOT itu dengan kata lain yaitu merupakan analisis kelayakan dari sebuah bisnis. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu ada dua. Ada yang faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Nah, di sini faktor yang internal itu, dia itu adalah faktor yang berasal dari dalam. Dan di sini terdiri atas strength atau kekuatan dan juga weaknesses atau kelemahan. Nah, di sini apabila kekuatan lebih banyak dibandingkan kelemahannya, maka akan memberi dampak baik dalam penelitian. Nah, di sini tuh di faktor internal itu ada beberapa komponennya. Yang pertama adalah sumber daya yang dimiliki, yang kedua adalah keuangan, yang ketiga kelebihan dan kelemahan dari internal, lalu yang keempat itu adalah pengalaman organisasi sebelumnya. Lalu untuk di faktor eksternal, dia ini adalah faktor yang berasal dari luar yang tidak secara langsung terlibat dengan apa yang diteliti. Nah, terdiri atas opportunities, yaitu peluang, dan juga threats, yaitu ancaman. Nah, kalau di sini, di faktor eksternal ini, dia itu apabila perusahaan atau organisasi sudah mengetahui peluang dan ancamannya, maka mereka dapat menentukan strategi yang akan digunakan untuk menghadapinya. Jadi nanti mereka udah tahu nih strategi apa sih yang harus dilakukan, kira-kira strateginya itu gimana untuk menghadapi ancaman yang ada. Nah, di sini komponen dari faktor eksternal itu ada tren, lalu ada budaya sosial dan politik, ada ideologi dan ekonomi, ada sumber moral, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa yang terjadi, dan juga dari lingkungan. Selanjutnya di sini ada komponen dari analisis SWOT. Nah, yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Sebelumnya, jadi analisis SWOT itu biasanya dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan juga memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Jadi matriksnya itu mungkin nanti saya akan tampilkan atau nanti saya berikan. Nah, di mana aplikasinya itu adalah bagaimana kekuatan
dari kekuatan atau strength itu mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Terus bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Lalu selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Nah, jadi yang di sini ini komponen analisis SWOT ini dia itu adalah penjelasan dan panduan dasar dalam pembuatan dari analisis SWOT ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk strength atau kekuatan. Kira-kira nanti di strength itu atau kekuatan itu seperti apa sih? Strength itu bagaimana sih? Nah, di sini itu ada beberapa pertanyaan. Jadi strength atau kekuatan itu yang pertama adalah kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau perusahaan kita. Nah, lalu yang kedua adalah apa yang membuat perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lainnya. Sama seperti mungkin kayak tadi kelebihan, ini pun juga sama. Jadi yang membuat kira-kira dari perusahaan kita ini yang terlihat lebih baik dari perusahaan lain itu seperti apa. Nah, lalu keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada apa yang menyebabkan perusahaan tersebut mendapatkan penjualan. Dan yang kelima adalah apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen perusahaan tersebut sebagai suatu kelebihan. Nah, itu untuk strength atau kekuatan. Dan di sini yang kedua adalah kelemahan atau weaknesses. Nah, di sini kira-kira pertanyaannya itu adalah apa yang dapat ditingkatkan dalam perusahaan tersebut. Lalu apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan tersebut. Lalu ada faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan penjualan pada perusahaan tersebut. Yang keempat adalah apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan perusahaan tersebut. Mungkin di sini misalkan konsumen merasakan kalau dari mungkin kita dalam sebuah makanan mungkin rasanya atau bentuknya yang kurang terlihat baik bagi konsumen, mungkin itu. Nah, yang kelima adalah apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan tersebut. Intinya di sini adalah kelemahan dari perusahaan yang kalian miliki atau dari produk yang kalian buat. Nah, di sini untuk opportunities atau peluang. Yang pertama adalah kesempatan apa yang dilihat, kira-kira kesempatan apa nih yang bisa kita buat atau peluang apa yang bisa nantinya kita ciptakan. Lalu yang kedua adalah perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan tersebut. Jadi pastikan kalau misalkan kita membuat produk, membuat jasa, nah itu ada tren-trenannya, apalagi kayak sekarang anak muda lagi sukanya apa sih, trennya apa sih, nah kita itu harus tahu dan kita harus lihat sebagai seorang wirausaha. Yang keempat adalah, yang terakhir ya, benar yang keempat. Di sini adalah threat atau ancaman. Nah, yang pertama adalah hambatan apa yang sedang dihadapi sekarang, kira-kira hambatan apa sih yang kita punya, yang kita miliki, yang sedang kita hadapi, lalu apa saja hal yang dilakukan oleh pesaing perusahaan tersebut. Kita harus tahu nih kira-kira pesaing kita melakukan hal apa sih sehingga produknya itu lebih baik dari produk kita. Nah, kita harus tahu. Lalu perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan tersebut. Nah, dari sini mungkin materi kita sampai analisis SWOT. Nah, untuk itu mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada Bu Lia. Dan selebihnya kalian bisa membaca buku di LKS, lalu kalian bisa search juga di Google. Dan ini materi ini silakan kalian buat catatannya di buku ya. Nah, untuk tugasnya, jadi di sini saya menyuruh kalian untuk membuat sebuah analisis SWOT.
Nah, analisis SWOT-nya ini di sini yang pertama adalah anggaplah seolah-olah kalian itu seorang wirausaha yang memproduksi sebuah produk barang atau jasa dan kemudian kalian di sini membuat analisis SWOT-nya. Nah, kalian kalau belum mengerti mengenai SWOT itu kalian bisa baca terlebih dahulu dan juga nanti bisa bertanya kepada saya. Nah, yang kedua, di sini produknya itu bebas dan dibuat sekreatif mungkin, ditambahkan gambar dari produknya. Jadi nanti di sini ada contohnya. Di sini saya buat analisis SWOT tentang pempek Kusuka. Tapi mohon maaf karena saya tidak menambahkan gambar. Ini hanya sebuah contoh dan nanti mungkin kalian selanjutnya bisa ditambahkan gambar mengenai produk atau jasa yang nanti kalian buat analisis SWOT-nya. Nah, di sini di contohnya ini saya sudah buat tentang strength-nya, kekuatan, lalu ada weaknesses, ada opportunities, ada threat-nya. Nah, kalian bisa baca, kalian bisa lihat contohnya. Nanti kalian bisa buat. Nah, setelah kalian buat, hasilnya itu kalian post dalam IG story kalian masing-masing dan di-tag ke IG saya. Nah, kalian harus tag ke IG saya. Nah, di sini tugas ini terakhir dikumpulkan hari Jumat 8 September 2020. Jadi, untuk tugasnya kalau kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada saya ya. Intinya di sini adalah kalian membuat analisis SWOT dari sebuah produk, barang atau jasa. Nah, untuk itu sekian dari saya untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.